anak ibu untuk menuliskan perasaannya hari ini. Nanti setelah anak ibu menuliskan perasaannya, silahkan menempelkan perasaannya hari ini pada zona ekspresi. Ya, ibu akan kasih satu-satu. Emoji boleh, dalam bentuk kalimat boleh, dalam bentuk kata motivasi boleh. Jika sudah, silahkan menempelkan di zona ekspresi. Siapa yang sudah selesai duluan? Yang sudah susun yang rapi, susunannya, tampilannya yang rapi. Silakan dulu kalau yang sudah. Baik, anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu menempelkan perasaannya hari ini, mungkin ada yang gembira, ada yang lagi nggak mood, ada yang sudah sangat bersemangat untuk belajar ya. Kenapa gunanya kita tempelkan? Supaya perasaannya hari ini jadi tenang, belajarnya pun menjadi lebih baik ya. Lupakan semua yang ada di rumah, dengan siapa yang namanya belajar, fokus kita belajar ya. Fokus, intinya adalah fokus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benda-benda langit. Nah, benda-benda langit itu ada apa saja? Siapa yang tahu? Ada planet, apa lagi? Ada matahari, ada bintang, ada bulan, ada meteorit, komet, apa lagi? Meteorit, apa lagi? Asteroid, apa lagi? Ada galaksi? Ada ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah dengar di televisi atau nonton dari YouTube ya, mengenai benda-benda yang ada di langit. Nah, salah satunya adalah planet-planet. Planet-planet yang ketinggalan itu apa nama planet? Bumi. Satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup adalah bumi. Nah, sekarang coba anak ibu baca dulu. Coba dibuka halaman 1. Nah, silakan baca Rizky. Jika diperlukan, kamu dapat menggunakan sumber lain seperti buku pengetahuan, surat kabar, majalah, atau sumber informasi elektronik lainnya. Oke, stop here. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, komet, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Oke, stop. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat tinggal manusia. Galaksi ini berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya yang terdiri dari planet, matahari, satelit, asteroid, dan komet. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis bintang berbentuk elips yang disebut orbit. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya dinamakan rotasi, yang menyebabkan terjadinya siang dan malam secara beda-beda. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya berputar mengelilingi matahari, sehingga matahari disebut sebagai pusat tata surya.
Dan peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu memperhatikan, setelah kita membaca mengenai benda-benda langit yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan duduk dalam kelompok dan anak ibu harus mendiskusikan gambar-gambar yang sudah ibu sediakan. Kira-kira gambar itu apa? Tulis fungsinya apa, kemudian kalau ada pengertiannya silahkan anak ibu tulis pengertiannya. Setelah didiskusikan, nanti anak ibu akan mempresentasikannya di depan kelas, ya. Bisa? Bisa. Oke, silahkan duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Pejamkan matanya, pejam, ya, pejamkan. Simak dan rasakan apa perintah yang diberikan sambil memejamkan matanya. Perhatikan apapun yang anak-anak ibu sedang lakukan. Silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Rilekskan tubuh anak-anak ibu, mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha, lepaskan sepatu, luruskan kaki, dan sentuh lantai dengan telapak kaki secara langsung. Rasakan kontak antara kaki dan tempat duduk anak-anak ibu. Sadari nafas masuk, tetap dalam keadaan mata terpejam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara yang masuk dan udara keluar. Dengan bernafas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Tarik nafas, buang. Tarik 4 detik nafasnya, buang selama 4 detik. Inhale, bernafas, tarik, keluarkan, exhale. Tarik, amati pikiran anak-anak ibu. Apa yang anak-anak pikirkan? Amati perasaan. Apa yang anak-anak ibu rasakan? Apa yang sebetulnya terjadi saat ini? Apa yang terjadi pada saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas dan dalam mata terpejam. Amati sekali lagi pilihan-pilihan yang ada. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi Cincin. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan inti.
Posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Akibatnya bumi bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Umbra. Planet tata surya. 1. Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dari matahari, sehingga memiliki skala revolusi tercepat. 1. Nah, Ibu, kita lanjut dengan menuliskan refleksi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan anak-anak Ibu tulis pada kertas yang sudah Ibu kasih tadi. Ya, apa yang diisi, apa yang dikerjakan, silahkan tulis. Pertama, apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang kedua, bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah kita belajar secara kelompok tadi? Kemudian yang terakhir, apa yang ingin anak-anak Ibu pelajari berikutnya? Silakan ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi dari proses belajar yang saya lakukan menggunakan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya pada saat saya merencanakan kegiatan belajar menggunakan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya merasa sangat excited sekali. Dan saya membayangkan bagaimana ya kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang baru bagi saya dan siswa saya sendiri. Nah, setelah saya melaksanakan kegiatan aksi, saya merasa lebih excited lagi karena saya melihat siswa saya itu menjadi lebih tenang dan lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran. Pada saat itu mereka dapat belajar tentang mengenali diri mereka sendiri, di mana ini pada kegiatan sosial emosional termasuk dalam kompetensi kesadaran diri. Dan ketika mereka bekerja dalam kelompok, mereka belajar kompetensi keterampilan relasi. Nah, ini jadi merupakan pengalaman yang baru bagi saya karena saya belum pernah menerapkan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sebelumnya di kelas saya. Dan inilah yang saya dapat dari pendidikan yang saya dapatkan dari proses belajar yang sudah saya lakukan dengan menggunakan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak pengalaman yang saya peroleh dari proses belajar ini, di mana saya membuat RPP ya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, di mana kebutuhan belajar siswa itu bisa kita lihat dari kesiapan belajarnya, kemudian profil belajar dan minat siswa. Nah, setelah saya menuangkan itu dalam bentuk RPP berdiferensiasi, saya juga melengkapi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana saya juga meletakkan beberapa kompetensi sosial emosional pada RPP berdiferensiasi tersebut. Nah, pada RPP berdiferensiasi yang saya lakukan, saya mengambil diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Untuk pembelajaran sosial emosional, saya menempatkan dua kompetensi, yaitu kesadaran diri dan keterampilan berelasi, di mana ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh siswa, diantaranya kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan berelasi, pengelolaan diri, dan kesadaran diri.
Nah, untuk target belajarnya sendiri bukan hanya pada kognitif siswa saja yang kita lihat, namun juga pada kemampuan sosial emosional siswa di dalam proses belajar. Dan pembelajaran ini akan sangat berguna sekali oleh siswa untuk masa depannya, karena ini berguna dalam pembentukan karakter mereka sebagai individu dan sebagai masyarakat di lingkungannya nanti. Nah, siswa itu bukan hanya harus pintar saja, namun juga harus cerdas, berkarakter, ya, sebagaimana yang kita harapkan bahwa siswa harus menjadi profil pelajar Pancasila. Cara untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, setelah saya melakukan kegiatan aksi di kelas bersama siswa saya melihat masih ada beberapa hal yang harus saya perbaiki, mulai dari rancangan RPP-nya, kemudian dalam pelaksanaannya. Dan mulai dari sekarang, saya akan terus belajar dan mengasah kemampuan saya dalam menerapkan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada setiap proses belajar yang saya lakukan di kelas. Semoga ini akan membuat saya semakin terbiasa dalam pelaksanaannya, lancar kaji karena diulang. Nah, di program Guru Penggerak inilah saya banyak sekali mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan ini dapat saya tularkan kepada rekan sejawat, dan mudah-mudahan Merdeka Belajar dapat segera terwujud. Demikian refleksi kegiatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.